Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, kita jumpa lagi ya di dalam ibadah kita hari ini. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan hari Paskah ya adik-adik. Nah, adik masih ingat? Ada yang tahu? Hari Paskah itu hari apa? Ayo. Nah, hari apa Kak? Hari kebangkitan Tuhan Yesus, Kak Ratna. Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau merayakan Tuhan Yesus menang atas maut ya. Oke, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mulai ibadah kita saat ini. Dan Kak Yohana yang akan memberi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena sepanjang hari ini Engkau telah menuntun dan menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun pagi untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yuk adik-adik kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, memuji kebaikannya, memuji kasihnya. Bangkit beri semua. Kita mau bersama-sama memuji Dia. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau siapkan dulu Alkitab kita mau siapkan dulu hati kita, dan kita mau nyanyikan satu lagu Alkitab ada di hati. Lalu ku baca, sek 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 sek, sek 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 sek.
Shalom adik-adik. Selamat siang. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan saat ini kita mau berdoa bersama-sama dulu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang selalu menjagai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa memahami, untuk kami bisa mengerti Tuhan, apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah bersama-sama belajar mengenai 10 hukum Allah sebelumnya. Kali ini, kita belajar mengenai kemah suci atau tabernakel dan juga tabut perjanjian adik-adik. Nah, mengapa Tuhan mau Musa sama bangsa Israel ini bikin kemah suci adik-adik? Tuhan pengen sekali dekat dengan bangsa Israel. Tetapi ada pemisah, yaitu Tuhan itu kan suci. Sedangkan bangsa Israel atau manusia itu berdosa. Jadi tidak bisa bersatu adik-adik. Tuhan Allah menyuruh Nabi Musa untuk membuat kemah suci. Nah, yuk kita baca ya di dalam Keluaran 25 ayatnya yang 8 dan juga 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, itu perintahnya ya adik-adik. Musa taat dengan perintah Tuhan. Dan akhirnya dibuatlah kemah suci. Di situ nanti Allah akan hadir atau bertemu dengan manusia, dengan umatnya, yaitu bangsa Israel adik-adik. Misalnya ini mau nanya ini, masih ingat enggak adik-adik? Asal mula pertama kali manusia itu dengan Allah itu bisa bersatu. Iya betul adik-adik, yaitu di Taman Eden. Tapi karena hubungan Allah dengan manusia itu rusak, maka nggak bisa bersatu. Nah, tapi Tuhan itu tetap ingin bersama manusia, ingin bersatu bersama dengan umatnya. Makanya Tuhan memerintahkan Musa dan bangsa Israel ini untuk membuat kemah suci untuk menjadi tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Tapi adik-adik, tidak sembarangan ya, semua orang masuk ke kemah suci itu. Tuhan menunjuk, yaitu para imam. Jadi, cuma para imam ini yang bisa masuk ke kemah suci adik-adik. Terus bangsa Israel kemana no? Nah, bangsa Israel hanya di luar kemah. Nah, di dalam kemah suci itu ada ruangan suci. Terus ada juga ruangan Maha Kudus adik-adik. Yang masuk adalah imam besar. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar ini. Yang pertama tadi, yaitu yang dibuat adalah kemah suci. Yang kedua adalah tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini adalah tanda Allah sedang berjanji kepada bangsa Israel adik-adik. Di dalam tabut perjanjian ini ada 3 benda. Yang pertama yaitu tongkat Harun. Nah, tongkat Harun ini mengingatkan akan Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus yang kedua adalah buli-buli yang berisi mana, mengingatkan Allah berjanji akan memelihara bangsa Israel. Terus yang ketiga adalah
dua loh batu, mengingatkan tentang peringatan hukum-hukum Allah akan bangsa Israel, adik-adik. Nah, tabut perjanjian ini tidak bisa dibawa satu orang ya adik-adik. Lah, caranya gimana? Nah, tabut ini harus dipikul, ada tongkatnya. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar ini ya. Nah, kita saat ini bisa secara langsung ya bertemu, berdoa dengan Tuhan. Tidak seperti dulu harus pakai seorang perantara, yaitu imam. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan selalu senantiasa menyertai kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Ayat hafalan. Nah, yuk adik-adik kita menghafal ayat ya, yaitu dari Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Nah, jangan lupa adik-adik menghafal di video dan dikirimkan ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan telah tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh menikmati ya Tuhan kehadirat-Mu, dan kami boleh Tuhan Yesus memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.